Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Nabi SAW bersabda, ketika Nabi ditanya tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit, kata mereka orang yang pailit, orang yang bangkrut. Jadi Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Apakah kamu tahu tentang orang yang muflis, bangkrut, yang pailit? Kata mereka, orang yang muflis, bangkrut di antara kami adalah orang yang enggak punya harta benda. Tadinya kaya raya, tadinya punya segala macam, bangkrut, pailit, dia enggak punya apa-apa lagi. Ini menurut manusia demikian sampai hari ini. Tapi menurut Rasulullah, orang yang bangkrut yang hakiki nanti pada hari kiamat, itu kata Nabi SAW, al-muflisu fina innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturiyat alaihi thumma turiha finnar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut di antara umatku, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi dia juga datang dalam keadaan membawa dosa. Dosa pernah menuduh si fulan, pernah mencaci maki si fulan, dosa pernah menuduh orang lain, dosa pernah memakan harta orang, dosa pernah membunuh darah, membunuh seorang muslim, dosa pernah memukul orang lain. Maka kebaikan-kebaikan orang ini yang tadi bawa pahala sholat, puasa, zakat, pahalanya dia dipakai buat bayar. Saya pernah caci maki kamu nih, saya bayar dengan amalan saya. Kan di sana nggak ada lagi bayaran, nggak ada lagi rupiah, dolar, nggak ada. Yang ada hasanat wa sayyiat, kebaikan dan kejelekan yang ada. Maka dibayar kepada si A yang pernah dia caci maki, atau kepada orang yang pernah dia tuduh orang baik, dituduh berzina, atau dituduh dia mencuri, atau mengambil harta, atau yang lainnya dituduh, dipakai bayar. Padahal dia nggak melakukan demikian. Atau dia pernah makan harta orang, pernah mengambil, pernah merampas, pernah merampok, atau dia pernah utang, tidak bayar. Utang nggak bayar, ini akan dipakai untuk membayar. Dosa utang berat. Maka kata Nabi dalam hadits yang sahih riwayat Muslim, Nabi bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa ad-dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang. Utang enggak diampuni sampai dia bayar. Nah, dibayar dengan apa? Dengan kebaikannya pada hari kiamat nanti. Kemudian dibayar orang yang pernah dia bunuh, dia harus bayar dengan kebaikannya. Atau orang yang pernah dia pukul sampai habis, pahala sholat, puasa, zakat habis sudah. Akhirnya gimana? Dosa-dosa orang itu ditimpakan kepada dia. Dosa orang yang sekian banyak ditimpakan kepada dia, sehingga dia bangkrut. Yang tadi bawa pahala banyak, habis sudah. Bahkan sekarang menanggung dosa orang. Akhirnya apa? Dilemparkan di dalam neraka dengan sebab perbuatan dosanya. Ini yang terjadi. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, kita wajib berhati-hati dalam masalah hubungan kita dengan sesama muslim. Hati-hati, kita harus jaga itu.
Jangan sampai kita menumpahkan darah. Bahkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi dalam hadis yang sahih, yang tadi hadisnya sahih riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain yang sahih juga riwayat Muslim dan yang lainnya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yahqiruhu. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadri 3 marrat. Bihasbi imri'in min asy-syarri ay yahqira akhahul muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, Nabi bersabda SAW, janganlah kalian saling dengki, jangan hasad antara muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah, jangan hasad, jangan dengki, nggak boleh, haram hukumnya. Jangan tanajus. Tanajus itu najas, artinya memuji barang yang dia tidak ingin beli, tapi supaya orang lain beli dengan harga yang lebih tinggi. Ini nggak boleh. Umpamanya harganya 100 ribu umpamanya, dia tawar, ya harganya saya beli 120 ribu, sehingga orang lain beli. Ini namanya najas, nggak boleh. Memuji barang supaya orang beli dengan harga yang tinggi. Kemudian yang ketiga, wala tabaghadu, jangan saling membenci di antara kalian. Muslim dengan muslim jangan saling membenci. Wala tadabur, jangan saling membelakangi. Ketemu nggak mau salam, ketemu nggak mau nengok, ketemu nggak mau senyum, berpaling, tadabur, nggak boleh. Wala tadabaru. Kemudian kata Nabi, dan nggak boleh seorang dari kamu menjual atas jualan saudaranya, nggak boleh. Kalau orang sedang menawar barang, sedang beli, jangan kemudian kita tawarkan lagi barang yang lain, nggak boleh. Jangan menjual atas jualan orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, adalah kalian menjadi bersaudara. Seorang muslim dengan muslim lainnya merupakan saudara. Nggak boleh berbuat zalim, nggak boleh membiarkan dia dihinakan oleh orang, tidak ditolong, nggak boleh. Ada orang muslim dikeroyok orang, kita nggak boleh diam, kita harus bantu. Atau dipukul dia harus bantu. Wala yakhdhulu, jangan dibiarkan dia terlantar. Wala yahqiruhu, jangan menghinakan dia. Kemudian Nabi mengatakan takwa di sini, takwa di sini. Dan cukup seorang itu berbuat kejelekan kalau dia menghinakan seorang muslim. Kalau dia fakir, miskin, dihinakan, nggak boleh, nggak boleh. Harus dihormati, semua muslim itu harus dihormati, meskipun dia fakir, meskipun dia miskin, nggak boleh dihinakan. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf. Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.